Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali sejarah peminatan bersama saya, Teacher Uci. Nah, Teacher Uci akan bahas apa sih hari ini? Yaitu pemikiran dan peristiwa-peristiwa penting yang ada di Eropa. Poinnya adalah yang pertama ada Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, aufklärung, revolusi industri. Renaissance adalah abad pencerahan, merupakan akhir dari feodalisme kekuasaan absolut kerajaan. Pertama kali dikenalkan oleh Julius Michelet, seorang sejarawan Prancis. Sebelum terjadinya Renaissance, ada yang disebut dengan The Dark Age. Pada masa ini, diwarnai kemiskinan, peperangan, kesengsaraan, wabah penyakit. Pada abad ini juga kesenian, pendidikan, iptek tidak berkembang karena di bawah pengaruh gereja, dan masyarakat didoktrin untuk kehidupan yang terkait dengan tujuan akhir. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang memunculkan humanisme, yaitu menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Yang kedua, ada merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi di mana suatu negara dikatakan makmur jika dia memiliki banyak logam mulia. Tujuan dari merkantilisme adalah negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Tujuan utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Proses kemunculan merkantilisme adalah negara paling kaya merupakan negara paling berkuasa yang sanggup memerintah sebagian besar wilayah di bumi ini, melindungi perdagangannya dengan proteksi tarif tinggi terhadap biaya masuk barang-barang dari luar negeri. Pengaruh merkantilisme munculnya imperialisme dan kolonialisme, adanya penjelajahan samudra. Ketiga, adanya daerah koloni baru atau daerah jajahan baru, dan keberhasilan sebuah negara ditandai dengan banyaknya koloni yang mereka miliki. Selanjutnya, reformasi gereja. Latar belakangnya adalah dikeluarkannya surat Al-Fat atau surat pengakuan dosa dari pihak gereja Katolik, perkembangan humanisme, Paus mempunyai kekuatan besar. Pencetus reformasi gereja adalah Martin Luther, di mana mereka mengadakan gerakan Protestan dan mendirikan gereja Lutheran. Reformasi gereja atau pada masa itu membuat gerakan Protestan merupakan protes dan menandakan lahirnya agama Protestan yang ingin kembali pada ajaran Kristen berdasarkan Alkitab. Pertentangan reformasi gereja dengan kontrareformasi, di mana kontrareformasi dilakukan untuk mengatasi perpecahan yang terus terjadi dan mengajak umat kembali kepada ajaran Katolik sebenarnya. Nasrani terpecah menjadi dua, Katolik Roma dan Protestan. Katolik Roma menguasai didominasi negara Eropa bagian selatan, dan Protestan didominasi oleh Eropa Utara. Aufklärung memberikan kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal dan budi manusia, mencari kebenaran atas sesuatu yang sebelumnya dianggap tahayul menurut ajaran agama. Latar belakang Aufklärung. 1. Perdebatan sengit antara rasio akal dan iman. 2. Masyarakat dipaksa mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan gereja serta melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi. 3. Mempertanyakan dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. 4. Berpendapat hegemoni gereja atas akal manusia menghambat kemajuan pemikiran, dan mereka berusaha mengembangkan daya kreativitasnya. Perbedaan Renaissance dengan Aufklärung. Renaissance lebih ke negativisme seperti anti gereja dan anti teologi, sementara Aufklärung menjadikan manusia sebagai pusat peradaban dan perkembangan sejarah. Revolusi industri. Revolusi industri terjadi di Inggris, di mana adanya perubahan bidang ekonomi, kegiatan ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Latar belakang terjadinya revolusi industri adalah pengembangan iptek, penemuan baru, keadaan politik dan keamanan Inggris yang bagus, dan banyaknya daerah koloni Inggris. Tahap perkembangan dari revolusi industri adalah adanya domestic system, industri manufaktur, dan yang terakhir adalah factory system.
Dampak dari revolusi industri adalah: 1. Terjadinya urbanisasi. Yang kedua, munculnya industri besar-besaran. 3. Timbulnya golongan borjuis. Dan yang keempat, timbulnya kapitalisme modern. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.